dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Kompleks Bentang Center, Kilometer 9 Tanjung Pinang, bersama saya Dewi Sarah. Baik pemirsa, seperti biasa Coffee Morning RTK selalu hadir setiap pekannya pada hari Kamis pukul 10 hingga pukul 11 nanti, di mana program ini membahas isu-isu terkini yang terjadi di Tanjung Pinang dan Provinsi Kepri pada umumnya, dan diulas kembali dari kacamata atau sudut pandang para narasumber. Nah pemirsa, adapun tema kita pada pekan ini adalah bansos PPKM, efektifkah bansos ini? Nah pemirsa, untuk mengetahui, untuk membahas tema tersebut telah hadir di studio Tanjung Pinang itu para narasumber kami, yaitu Ibu Yeni Ardianti selaku PLT Kadif Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kepri. Saya sapa terlebih dahulu. Waalaikumsalam, Mbak. Baik, terima kasih Bu sudah hadir di sini. Baik pemirsa, kemudian narasumber yang kedua juga telah hadir di studio Tanjung Pinang TV, Bapak Maskur Girawanyu selaku tokoh masyarakat Tanjung Pinang dan juga merupakan mantan anggota DPRD Tanjung Pinang. Saya sapa juga. Assalamualaikum Pak Maskur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih sudah hadir di sini. Ya, terima kasih sudah mau menghadirkan. Ya baik pemirsa, kemudian masih ada narasumber kami yang hadir secara virtual, yaitu Bapak Lagat Siadari selaku Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri. Baik, mungkin sudah tersambung, saya sapa terlebih dahulu melalui aplikasi Zoom. Baik, mungkin sepertinya Bapak Lagat belum bisa tersambung melalui aplikasi Zoom dan beliau akan hadir di segmen kedua nanti. Baik pemirsa, seperti diketahui bahwa pandemi ini masih berlangsung di kota kita di Indonesia juga pemirsa. Nah pada pekan lalu kita membahas terkait dengan gairah perekonomian di Provinsi Kepri. Nah pekan ini kita masih membahas terkait dengan pandemi ini, di mana baru-baru ini pemerintah Provinsi Kepri, Gubernur Ansar Ahmad mengeluarkan atau membuat sebuah terobosan dengan merefocusing anggaran-anggaran di Provinsi Kepri, di mana anggaran tersebut menurut data catatan Tanjung Pinang TV senilai 186 miliar rupiah, di mana 20 miliarnya dianggarkan untuk bantuan sosial tunai COVID untuk para masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19, di mana rinciannya dapat 1 juta rupiah untuk yang menjalankan isolasi dan 3 juta rupiah untuk keluarga yang meninggal, dan data-data penerima tersebut dicatat oleh Dinas Sosial Provinsi Kepri. Dan pemirsa, dari catatan kami juga terdapat 154 kepala keluarga yang penerima 1 juta rupiah dan 644 kakak yang menerima senilai 3 juta rupiah. Nah jika dikalkulasikan ini masih jauh dari angka 20 miliar tersebut yang dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Kepri. Dan menariknya pemirsa, anggaran ini, bantuan ini berlaku hanya dari tanggal 8 Juli hingga 18 Agustus. Jika itu mungkin sekitar 40 hari saja. Nah pemirsa, ini menjadi pertanyaan yang mencuat akhir-akhir ini di Nah untuk itu pemirsa, kami telah hadirkan para narasumber kami, yaitu dari perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kepri dan Bapak Maskur Girawanyu selaku tokoh masyarakat. Baik, mungkin saya akan Ibu Yeni selaku PLT Kadif Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kepri terkait bagaimana penanganan fakir miskin yang ada di Provinsi Kepri ini, yang juga keluarga tersebut terkonfirmasi COVID-19. Baik Bu Yeni, mungkin ya seperti yang sudah beredar belakangan ini, beberapa pekan ini, semenjak Gubernur Kepri meluncurkan program tersebut, ada sekitar 20 miliar bantuan untuk untuk masyarakat yang terpapar COVID-19. Apakah benar seperti itu? Bagaimana datanya di Dinsos sendiri? Oke, terima kasih Mbak Dewi. Perlu saya sampaikan bahwa bantuan ini di-launching oleh Gubernur Ansar Ahmad pada tanggal 6 Agustus 2021 kemarin. Nah, pada peluncuran itu disebutkan bahwa untuk tahap pertama bantuan itu kita berikan kepada 154 keluarga yang terkonfirmasi positif COVID dan 644 keluarga yang ahli waris keluarga yang meninggal dunia, seperti itu. Kita mengambil dari masa PPKM karena memang kita semua mengetahui bahwa
pada masa PPKM 8 Juli kemarin itu kan memang masa terberat kita selama COVID ini. Artinya masyarakat tidak bisa bebas bergerak, kemudian juga usaha-usaha yang non esensial juga tutup. Nah, diambil kebijakan oleh Pak Gubernur dan tim TAPD untuk membuat bansos ini pada masa PPKM tersebut, dan juga kita mempunyai cantolan yaitu Inmendagri 17 tahun 2021 seperti itu. Jadi mungkin benar ya Bu ya, ada 20 anggaran senilai 20 M untuk seluruh kabupaten kota di Provinsi Kepri ya Bu ya, untuk masyarakat yang terpapar COVID ini selama masa PPKM ini Bu. Kalau untuk anggaran yang 20 M itu saya mau nanya ke Mbak Dewi, dapat sumbernya dari mana? Karena memang kami selaku OPD teknis untuk bansos bansos COVID ini tidak ada kewenangan kami di situ. Seperti itu. Tapi kami sudah mencairkan sekitar 2.086 juta untuk tahap pertama, yang sekarang alhamdulillah sudah kami realisasikan sekitar 50 sampai 60%-nya, Mbak. Oke, jadi yang dari mungkin dari Dinsos tidak mempunyai data bahwa sekitar 20 M begitu. Nah, tetapi sudah dicairkan senilai 2,8 M gitu ya Bu ya? Bukan 2,8 M, Mbak, tapi 2.086 juta. 2 miliar 86 juta rupiah. Baik, artinya tetap lebih dari 2 M ya Bu ya? Iya. Nah, mungkin Pak Maskur, saya ingin bertanya kepada Anda selaku tokoh masyarakat dan juga nih mantan anggota dewan di Kota Tanjung Pinang. Nah, menurut Bapak bagaimana dengan terobosannya dilakukan oleh Pemprov Kepri ini Pak? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Pertama kita apresiasi ya Provinsi Gubernur membuat terobosan, karena memang kondisi hari ini masyarakat menjerit gitu. Ada dua yang terdampak, ada yang terdampak langsung, ada yang meninggal, ada yang isolasi mandiri. Yang di luar itu juga terdampaknya tidak kalah masalah kan gitu. Nah, maka kita apresiasi Provinsi melalui Pak Gubernur mengeluarkan mengalokasikan anggaran. Saya kira itu kan perintah dari instruksi kementerian bahwa untuk melakukan refocusing anggaran. Nah, sehingga kita dengarlah sekitar 20 miliar dialokasikan untuk bantuan sosial COVID ya. Kita lihat ada dua kriteria, ada yang meninggal dan isolasi mandiri. Padahal kalau kita mau jujur, terdampak ini kan hampir seluruh masyarakat nih kan gitu. Terdampak hampir seluruh masyarakat. Oleh karena itu apalagi kita dengar Bu Yani bilang tadi itu mereka sudah berusaha. Memang pengalaman kita juga di DPRD dulu, SKPD ini dia nggak tahu plafon anggaran, karena plafon anggaran bantuan sosial itu berada di DPPKAD biasanya. Mereka melakukan verifikasi pencairannya oleh SKPD terkait, tapi harusnya dia mengasih tahu ke SKPD ini berapa plafon anggaran itu. Nah, kelemahan kita adalah provinsi mungkin membuat terobosan ini. Mengapa dia jadi lambat? Ini kan harus kerja cepat nih. Orang laparnya hari ini kan nggak bisa nunggu besok baru dikasih kan gitu. Karena mungkin memang karena pertama jangkauan provinsi kita luas. Yang kedua, anggarannya ini adanya di provinsi. Dia tidak melakukan kerjasama yang mungkin yang cepat kepada kabupaten kota, sehingga agak lambat dia. Nah, kita berharap pertama yang isolasi itulah, yang isolasi itu kan harus segera bantuan cepat gitu. Itu mungkin harus ada cara lain. Ya, dinas sosial kan hanya verifikasi gitu. Tapi yang di lapangan kan bukan SKPD, harus ada lagi tim satgas lain yang cepat untuk pencarian itu, sehingga masyarakat tidak menjerit gitu. Kita terima kasih ke Tanjung Pinang ini kemarin itu selama PPKM itu ada terobosan yang dibuat oleh Pak Kajari yang luar biasa. Saya pikir itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menggugah masyarakat kita untuk bersama-sama, sehingga ini terbantu sekali. Nah, yang dilakukan oleh provinsi ini kayaknya memang normatif pemerintahan harus seperti itu birokrasinya ya Bu ya. Tidak bisa dia melakukan seperti masyarakat, ada orang sakit langsung dibantu, itu tak bisa. Nah, ini harus tapi dalam keadaan darurat harusnya itu dicari solusinya biar cepat, karena orang lapar harus dikasih makan cepat, nggak bisa nunggu besok. Satu. Yang kedua,
yang meninggal, nih yang meninggal juga jadi keluhan masyarakat. Mengapa orang meninggal itu dibatasi dari sekian sampai sekian? Padahal orang meninggal COVID ini sejak terjadi COVID ini, santunan meninggal itu harusnya seluruh yang meninggal itu dapat, gitu. Walaupun dia tidak hari ini, kan itu bisa bertahap. Orang meninggal kan ya keperluannya untuk santunan kepada keluarganya. Ini saran kita, sebaiknya anggaran kepada yang meninggal ini tidak dibatasi oleh dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Udah dia korban COVID, dia berhak untuk mendapatkan santunan kematian itu. Nah ini coba nanti mungkin Pergub kasih saran lah kepada Pak Gubernur, supaya ini kan keluhan masyarakat yang saya sampaikan ini. Gak mungkin orang, siapa mau tahu kita meninggal tanggal berapa, ini tanggal berapa, nggak ada. Ketika dia mau terkonfirmasi sebagai korban COVID meninggal, ya harusnya dia dapat. Oke, baik Pak Maskur. Artinya tidak ada tebang pilih begitu ya Pak ya, dan langsung cepat, ya, dalam cepat dan tepat sasaran gitu aturan ya, kan memang tidak boleh, harus ada rasa keadilan itu harus muncul. Iya. Baik Pak Maskur. Bu Yeni, kita sudah terhubung bersama Bapak Lagat Siadari yang bergabung melalui virtual. Mungkin saya sapa terlebih dahulu Pak. Halo, Assalamualaikum Pak Lagat. Waalaikumsalam. Baik Pak, terima kasih sudah hadir di Tanjung Pinang TV meski secara virtual, tetapi kita bisa berdiskusi ya Pak ya terkait dengan bantuan sosial PPKM ini efektifkah begitu Pak, tema kita pada hari ini. Ya, bagaimana? Baik, Pak Lagat, terima kasih sudah hadir meskipun secara virtual. Pak, jadi begini Pak, langsung saja. Seperti kita tahu bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuat sebuah terobosan begitu pada masa PPKM ini, memberikan bantuan sosial tunai kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Dari catatan kami, Pemprov memberikan senilai 1 juta rupiah untuk keluarga yang menjalankan isolasi. Kemudian keluarga yang ada keluarganya yang meninggal karena COVID mendapatkan bantuan senilai 3 juta rupiah. Nah, mungkin Anda selaku Kepala Ombudsman Provinsi Kepri, Pak, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan program pemerintah ini? Baik, tahun kemarin itu kita melihat pemerintah daerah maupun provinsi maupun kota kabupaten di Kepri itu kan memberikan bantuan yang lumayan besar lah, sampai ratusan miliar seperti itu. Memang di tahun ini kita ada melihat perbedaan ya dari besaran jumlah yang dianggarkan di APBD provinsi maupun tiap kota kabupaten. Nah, kemungkinan besar asumsi pemerintah daerah ketika itu COVID ini tidak akan berkepanjangan, tapi kan faktanya kemudian berkepanjangan. Bahkan semakin meningkat ya, sekitar Juni Juli itu mengganas. Kepri termasuk yang dari 5 provinsi yang kemudian naik sangat signifikan, dan kita dimasukkan dalam kategori PPKM darurat, dan terakhir waktu itu PPKM level 4 dan sekarang level 3 seperti itu. Pemerintah pusat sebenarnya melalui instruksi Mendagri telah mendorong, meminta kepada tiap pemerintah daerah, kepala daerah khususnya, gubernur maupun kota kabupaten itu melakukan repositioning anggaran dengan sistem yang mudah, cukup merubah mata anggaran yang sudah disusun sebelumnya dan tinggal melaporkan saja kepada DPRD. Artinya tanpa persetujuan dari DPRD dapat dilakukan. Dan itu yang kami dorong sebenarnya, Ibu, supaya gubernur ya, dan wali kota bupati yang ada di Kepri ini untuk melakukan hal tersebut, karena kita lihat masyarakat memang sangat membutuhkan bantuan-bantuan tersebut. Nah, kalau kami lihat realisasi belakangan kan itu tidak terlampau banyak ya. Pemerintah pusat melalui Bulog telah bekerja sama menyalurkan untuk 10 kg beras kepada masyarakat. Nah, seharusnya pemerintah daerah melakukan repositioning yang diharapkan cukup besar untuk menutupi bantuan yang harus diberikan kepada masyarakat. Ini yang kami lihat belum sepenuhnya dilakukan. Apalagi untuk 2 kota Batam dan Tanjung Pinang, ya itu memang banyak yang terdampak, banyak yang kena COVID, sehingga memang bantuan-bantuan dari pemerintah itu sangat diperlukan.
apalagi adanya pembatasan usaha bagi usaha kecil sangat berdampak seperti itu. Mungkin demikian sementara. Artinya mungkin seluruh pihak mendukung dengan adanya refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepri ini, begitu ya Pak Maskur ya. Baik pemirsa, tidak terasa segmen pertama sudah terlewat, dan pemirsa Pak Maskur dan Bu Yeni juga kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen kedua nanti. Tetap saksikan Coffee Morning RDK hanya di Tanjung Pinang TV.